Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana. UKRIDA adalah tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai macam persoalan yang kita hadapi sehari-hari dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita mengambil tema mengenal gamifikasi. Bersama dengan kita sudah hadir Bapak Daniel Wijaya, SAMM. Sudah hadir di studio. Selamat datang Pak Daniel. Ya, selamat. Terima kasih. Pak Daniel sudah hadir di studio. Bapak tadi langsung dari kampus atau? Ya, dari UKRIDA langsung. Dari UKRIDA langsung ya ke sini. Pak Daniel selain mengajar sebagai dosen, juga sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UKRIDA. Iya, benar. Rasanya ini tepat sekali nih kehadiran Bapak pas dengan tema kita mengenal gamifikasi. Mengenal gamifikasi. Gamifikasi ini apa ini? Ini hubungannya sama soal bermain, permainan begitu ya Pak. Ya, setiap kita pasti senang bermain nih, senang permainan ya. Lalu kemudian apa yang khusus dari gamifikasi ini? Silakan Pak Daniel. Oke, makasih Bu Santi. Jadi sebetulnya kalau tadi Bu Santi sampaikan bahwa kita itu senang bermain, iya benar gitu ya. Kita dari kecil itu ketika masih usia balita kan yang kita lakukan adalah bermain tiap hari gitu. Kemudian kalau kita lihat sejarah juga sejarah peradaban itu ya, banyak permainan-permainan yang diciptakan untuk membantu dalam hal terkait untuk yang namanya relaxation ataupun fun gitu ya. Jadi memang bermain itu adalah bagian dari hidup kita sebetulnya gitu. Jadi ketika kita lahir, kita kecil itu sudah dimulai dari situ gitu loh. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai konsep permainan, ini adalah sesuatu konsep yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk mempelajari banyak hal. Artinya gini, gamifikasi itu sebetulnya membantu kita untuk belajar banyak hal melalui dengan yang namanya dibuat dalam bentuk permainan gitu. Jadi bisa belajar banyak hal melalui metode permainan gitu. Jadi itu konsepnya si gamifikasi sebetulnya. Istilah ini dipopulerkan oleh Nick Pelling tahun 2002 waktu itu, bahwa istilah gamification gitu ya. Nah, kalau kita tahu tahun 2002 itu kan memang sudah banyak perkembangan dari sisi teknologi gitu ya. Jadi memang identiknya memang saat ini gamifikasi itu identik dengan yang namanya video game sebetulnya. Jadi gamifikasi ini lebih spesifik ya, video game ya. Video game itu. Karena memang saat dipopulerkan istilah tersebut tahun 2000-an itu kan memang sudah perkembangan video game saat itu. Ya. Walaupun sebetulnya kalau tadi kita bicara permainan itu ya, game itu dari zaman dulu sudah ada gitu ya. Kita mungkin masih ingat zaman dulu itu ada permainan tradisional, congklak apa itu kan sama sebetulnya gitu. Betul. Ketika kita kecil pun kita belajar 1 2 3 ABC bentuknya permainan gitu ya. Bahkan waktu saya sekolah minggu pun kita belajar alat permainan gitu. Betul. Cuman memang karena sekarang ini perkembangan teknologi, maka banyak mengarahnya ke yang namanya penggunaan teknologi gitu, jadi video game dan seterusnya. Jadi game yang dikemas dalam teknologi. Benar sekali. Ya? Jadi memang lebih arahnya ke penggunaan teknologi untuk membuat game yang digunakan untuk tadi mendeliver sesuatu gitu. Kita bisa bentuknya macam-macam gitu ya. Jadi kalau dilihat dari dari sejarah begitu ya. Sejarah gamifikasi ini dimulai dari kapan? Kalau saya ingat, saya lahir tahun 80-an begitu ya, itu sudah ada Game Watch begitu. Itu masih sederhana sekali memang, nyusun balok, lalu kemudian begitu ya. Tapi makin lama ini makin canggih malah. Ya. Gimana Pak Daniel? Jadi sebetulnya tadi saya sampaikan, kalau untuk yang namanya gamenya sendiri, permainan itu kan udah lama banget, udah dari dulu sudah ada gitu. Nah, tapi ketika mulai masuk ke istilah gamifikasi itu memang sebetulnya dimulai di era tahun 2000-an gitu ya. Ketika memang video game itu sudah mulai berkembang cukup pesat gitu ya. Jadi kalau kita tahu tahun 2000-an itu kan dulu ada mungkin tahu ya, ada namanya PlayStation tuh ya. Nah, itu kan banyak orang tuh yang masa kecilnya itu pasti pernah menggunakan itulah. Iya, sampai warnet aja penuh dengan
anak-anak Iya, ada main. yang rental PlayStation. Iya, Nah, betul. itu memang sudah mulai menggunakan teknologi gitu loh. Walaupun sebetulnya jauh sebelum itu, tadi kata Bu Santi tahun 80 sudah ada video game itu. Ya. Tapi memang belum semasif di era-era 2000-an tersebut gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah gitu ya. Jadi memang sebetulnya permainan udah lama gitu. Sudah dari dulu ada permainan gitu ya. Ya. Nah, tapi dengan teknologi permainan itu menjadi lebih sebutnya ya. Mungkin lebih berkembang gitu ya, lebih menarik dan bisa dimainkan di mana saja gitu ya dengan teknologi dan seterusnya. Nah, sehingga gamification itu mulai masuknya di era-era tersebut gitu tahun 2000-an. Ya, apakah di game ini hanya bermain atau ada elemen-elemen yang lain Nah, padanya? jadi kalau kita lihat sebetulnya video game itu kan bisa digunakan macam-macam gitu loh. Ya. Pertama untuk hiburan yang pasti. Kadang-kadang kalau kita penat, kita lelah, nah kita refreshing ya kita main game bentar gitu ya. Ya. Saya tuh dulu suka main Shopee Candy itu. Kalau nggak Shopee salah, Candy. yang kita nyusun warna-warna itu loh. Ya. Nah, itu kan ketika lagi ada penat atau main itu ya relax sebentar lah gitu. Ya. Jadi bisa digunakan untuk entertainment sebetulnya. Pertama. Kedua ya tadi pembelajaran. Kenapa? Karena dari dulu kita kan diajarin dengan menggunakan permainan gitu loh. Ketika waktu kecil belajar huruf, belajar angka, itu kan menggunakan permainan gitu. Dan juga waktu di sekolah kan juga banyak menggunakan permainan, model-model permainan gitu loh. Jadi dia itu bisa untuk menghibur, bisa juga untuk belajar sebetulnya. Nah, kuncinya gini, yang namanya permainan itu memang dia harus ada yang namanya reward, artinya ada sesuatu yang dicapai gitu loh, baru dia itu bisa menarik gitu kan. Iya. Selama dia nggak ada rewardnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi dalam permainan itu ada rewardnya. Benar. Bisa bentuknya macam-macam, zaman sekarang bisa bentuknya poin, bisa bentuknya badge gitu ya, bisa bentuknya ranking, rating, macam-macam gitu. Artinya ada sesuatu yang diberikan gitu. Jadi ada unsur fun-nya, ada unsur menyenangkannya, tapi juga ada unsur yang challenging-nya gitu. Jadi dua kata kunci sini, tantangan sama menyenangkan gitu. Nah, orang itu kan cenderung gitu ya, ada sesuatu yang menantang dia tertarik gitu ya. Kemudian ada yang menyenangkan gitu. Nah, jadi konsepnya itu sebetulnya sih. Jadi dengan kita melakukan gamifikasi, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang menyenangkan, tapi juga memberikan tantangan buat orang tersebut ketika dia makin mendalami gitu. Jadi sebetulnya yang disasar adalah konsumen begitu yang memang senang tantangan. Iya, begitu benar. Ada target yang mau dicapai, lalu kemudian setelah mencapai target ada reward yang diberikan. Ada reward yang diberikan. Jadi setelah udah capek begitu ya, ada prosesnya capek target. Wah, ternyata saya bisa gitu. Lalu kemudian mencapai target. Iya, benar. Secara psikologis kan ketika kita mendapatkan sesuatu yang ini kan excited gitu loh. Saya mengalami gini ketika misalkan sekolah dulu ya. Dapat nilai misalkan bagus gitu kan rasanya excited gitu loh. Ketika perjuangan ngerjain soal susah tapi begitu hasilnya diumumkan wah dapat nilai bagus. Wah, rasanya gimana? Itu sama, permainan ya gitu kan. Ketika kita mau menyelesaikan satu level tertentu, wah ini susah sekali. Tapi ketika kita bisa melewatinya, masuk ranking misalkan, atau kita dapat reward tertentu, wah itu excited gitu. Nah, jadi ada excitednya itu loh yang kita rasakan. Kalau yang awal ini kan kita tahu ya bersama. Tapi dengan tema mengenal gamifikasi berarti kan ada yang jauh nih yang mau diperkenalkan ya dalam gamifikasi. Benar. Mengapa begitu menggunakan gamifikasi? Seberapa jauh kita bisa mendapatkan begitu ya benefit selain memang tadi dapat reward. Oke. Jadi sebetulnya pertanyaan bagus nih Bu Santi. Kenapa sih gamification penting gitu ya di Indonesia mungkin belum terlalu tanda kutip ya belum terlalu happening atau booming gitu ya. Tapi di luar negeri itu sudah lama ini gamification itu gitu loh. Lama ya? Sudah banyak digunakan di luar negeri. Nah, mungkin di Indonesia itu baru belakangan ini lah gitu. Jadi sebetulnya kenapa kita pakai gamification dalam tadi pendidikan kah atau dalam hal-hal lain? Karena kalau kita lihat dari yang namanya ini ada demografi gitu ya. Kalau kita lihat demografi itu mayoritas saat ini kan kita didominasi oleh generasi yang namanya generasi Y, Z sama Alpha gitu ya. Dominasinya gitu. Jadi kalau kita lihat secara demografi, yang paling banyak itu adalah usia-usia 18 sampai 29, kemudian usia 30 sampai 49 dan usia 50 sampai 64 gitu ya. Kalau ini lumayan ini, Pak. 50 sampai usia 64 ada 38% gitu. Nah, tapi kan kalau kita total sebetulnya dominasi ini nih 18 29, 30 49 totalnya kan kalau kita lihat itu 66% gitu ya. Artinya memang 60%
usia yang mendominasi di dunia itu adalah usia ini sebenarnya gitu. Yaitu tadi generasi yang Y, Z sama yang baru-baru ini Alpha kan gitu. Nah, di mana mereka itu ketika lahir mereka tuh sudah ibaratnya interaksi dengan teknologi gitu loh. Native teknologi gitu. Artinya memang mau nggak mau ya deliver kita itu harus menggunakan teknologi gitu loh. Nah, bagaimana menyampaikan sesuatu yang menarik menggunakan teknologi, itulah gamifikasi masuk di situ sebetulnya. Ini tadi ya saya bilang ya, ada 3 generasi X, Y, Z. Nah, sekarang ini dominan ini kan Y sama Z. Kalau ini kan memang ya sudah mapan lah istilahnya kalau yang X ya. Yang sekarang ini kan yang Y sama Z yang banyak mendominan dari usia lahirnya tahun 81 sampai yang sekarang yang baru itu 2012. Bahkan ada lagi generasi Alpha sekarang ini katanya. Yang memang lebih ini lagi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa generasi yang sekarang banyak itu adalah generasi Y dan Z, mau nggak mau memang salah satu metode yang paling efektif menyampaikan sesuatu adalah menggunakan gamifikasi. Karena tadi saya bilang, di era tahun ini nih, tahun 80-an, 90 itu video game kan. Saya masih ingat banget, saya 80 berapa ya. Saya punya namanya Nintendo dulu, yang masih Nintendo. Nah, itu masa kecil saya tuh, saya main Nintendo gitu. Nah, tahun 80-an gitu loh. Jadi sudah ada kan di situ gitu loh. Dengan sekarang makin berkembang kan, sekarang ini semakin berkembang. Nah, jadi seperti itu sih konsepnya. Nah, kemudian kalau ini juga saya punya data menarik ya tentang perkembangan video game. Jadi dimulai tahun 70 saat itu gitu ya. Dengan ada namanya 70. 1970. Ditemukan dengan namanya permainan Pong. Pong itu simple banget, Bu. Jadi ada garis 1, garis 2, ada bola, dia tak gitu. Jadi zaman komputer dulu itu ada namanya Pong gitu, video game. Jadi cuma ada satu garis, di sebelah kiri satu garis, ada bola yang harus si lawan tuh berusaha masukin bola ke itu gitu. Permainan sederhana banget tahun 70 itu gitu. Nah, itu cikal bakal video game sebenarnya tahun 70 itu Pong, dengan ditemukannya Pong itu. Kemudian masuk ke Atari, kemudian ada Nintendo, dan tadi yang saya bilang PlayStation dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat perkembangannya itu luar biasa gitu ya. Perkembangan yang namanya video game itu. Ini dari sisi ininya revenue ya, kalau bisa dilihat ya. Trennya naik kan. Dari tahun 70 sampai ke dari yang sederhana terus sampai ke tahun 2000-an. Ini tren pendapatan di bisnis video game itu sangat-sangat luar biasa lompatannya gitu loh. Pasti di pendapatan juga mempengaruhi nih. Dan kemudian yang menarik kalau kita lihat di sini adalah ternyata mobile. Nah, ini yang penting ini mobile kan. Jadi yang namanya bisnis video game itu mulai banyak digunakan dengan yang namanya mobile device, yaitu smartphone gitu ya. Dan itu perkembangannya lihat tuh pesat sekali. Memang kalau kita lihat kan sekarang banyak orang main game di handphone kan. Ya, betul. Nah, jadi bisnis itu bisnis video game itu meningkat, kemudian juga didominasi oleh yang namanya pengguna smartphone. Nah, sehingga cocok yang namanya gamifikasi itu masuk ke situ sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu sih data-data yang ada gitu ya, bahwa memang ini salah satu kenapa gamifikasi penting gitu ya. Karena tadi pertama generasi yang ada adalah generasi Y dan Z yang memang dominan gitu ya. Kemudian mereka kan era mereka ketika kecil mereka sudah berinteraksi dengan video game gitu ya. Kemudian kita lihat perkembangan video game gitu ya yang begitu pesat. Kemudian juga bisnis video game itu juga revenue sangat-sangat luar biasa gitu ya. Meningkat, dan juga ini yang tadi saya bilang mobile device gitu. Ini data menyatakan bahwa sebagian besar orang bermain game menggunakan smartphone gitu. Jadi memang karena memang perkembangan teknologi begitu ya. Jadi video game juga mengikuti begitu ya, benar. Dengan perkembangan teknologi. Dan apalagi sekarang hampir semua orang punya smartphone. Artinya dengan, kalau dulu kan ya kayak saya misalnya mau beli Nintendo, PlayStation, itu kan nggak semua orang mungkin bisa beli karena harganya lumayan gitu ya. Nah, tapi kan kalau sekarang smartphone ya hampir semua orang ya kayak punya smartphone ya, hampir semua, nggak semua, tapi hampir semua punya smartphone, dan banyak permainan yang diberikan di smartphone itu, baik itu yang gratis maupun yang berbayar gitu ya. Betul. Nah, itu pun makanya saya melihat bahwa ini kayaknya kalau mau mendeliver sesuatu menggunakan gamifikasi cocok gitu ya. Karena memang dari segmennya adalah generasi yang memang tadi Y, Z, Alpha begitu ya, yang mereka memang native teknologi ya. Gitu. Lalu kemudian perkembangan teknologi ini mengikuti, maka ketika kita mau mendeliver sesuatu juga rasanya memang dengan metode video game itu menjadi metode yang persis tepat kepada bahkan kalau mereka. Kita lihat data juga, mungkin saya nggak tampilkan ya, ada data juga di masa pandemi kemarin ya, tahun 2021 ya, itu bisnis video game tuh melompat gara-gara pandemi kan. Orang banyak nggak bisa karena nggak tahu lagi main di mana, maka
main game gitu. Iya, Apalagi main game. banyak ini kan dari rumah WFH. Nah mau nggak mau mereka mengisi waktu dengan itu gitu loh. Iya, Jadi iya. ada sedikit lompatan di sana sebetulnya. Baik. Ketika krisis malah penjualan video game juga bukannya turun tapi malah naik. Ketika gitu. krisis Krisis ekonomi maksudnya. ketika krisis ekonomi justru Iya, malah meningkat. Aneh memang kadang-kadang. aneh ya, Iya. malah justru meningkat ya Benar. orang yang menggunakan video game ya. Bahkan saya pernah baca bahwa memang video game itu suatu bisnis yang memang kebal krisis sebetulnya. Karena tadi orang butuh untuk bermain. Fun, relaksasi ada relaxation. di situ Iya. ya. Sama kayak makanan ya. Makanan juga gitu kan kebutuhan pokok makanan kan. Jadi ketika krisis ya orang tetap butuh makan kan gitu. Jadi kayak makanan sama kebutuhan kita bermain itu jadi Iya, benar. hampir sama begitu ya. Benar. Baik. Jadi seperti itu, Bu. Baik Pak Daniel, kita tahan dulu ya. Kita akan memasuki segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini, kita mengambil tema mengenal gamifikasi dan saat ini kita memasuki segmen yang kedua bersama dengan Bapak Daniel Wijaya, SEMM, dan juga sebagai Ketua Program Studi Manajemen FEB Ukrida. Pak, ini kita masuk segmen yang kedua ini. Kita mau mengenal benefit lain ya dari video games. Apa saja, Pak? Oke, jadi memang kalau kita bicara video games, ada pro dan kontra gitu ya terkait video games. Nah mungkin kita bicara benefitnya dulu, apa sih kira-kira manfaatnya gitu ya dengan kita bermain video games. Karena mungkin banyak orang yang selama ini nggak aware gitu bahwa ada manfaat juga gitu. Sama kayak waktu saya masih kecil, orang tua saya itu kadang suka marah kalau saya main video game gitu ya. Main game apa nanti masa depan jadi apa gitu. Kalau sekarang gampang jawabnya, jadi atlet e-sport gitu ya. Tapi kan kalau dulu kan nggak kebayang tuh yang namanya video game itu dianggapnya sesuatu yang buang-buang waktu, sesuatu yang mungkin nggak ada manfaatnya, malah bikin orang jadi negatif lah, nggak produktif gitu. Nah, padahal sebetulnya ada banyak penelitian yang dilakukan khususnya di Amerika gitu ya terkait dengan benefit dari video games gitu ya. Nah, kita bisa mungkin saya akan tampilkan beberapa lah. Ada banyak tapi mungkin saya pilih yang memang terkait dengan bidang kehidupan kita gitu ya. Yang pertama sebetulnya video game itu bisa meningkatkan yang namanya response time katanya gitu ya. Kenapa? Karena kan kita tadi ya dengan main video game ada gerakan yang harus kita lakukan di di gamepad atau di tombol-tombol, atau kalau handphone kan kita pencet-pencet gitu ya. Artinya respon time itu terlatih gitu loh. Saya masih ingat saya dulu waktu main video game juga sampai ngafalin pencet-pencet ini apa, jadi lama-lama jadi refleks gitu ya kita. Ya ibarat kalau kita belajar mobil lah atau belajar motor jadi refleks sama itu juga melatih respon time kita sebetulnya gitu. Koordinasi antara mata kita dengan otak kita juga terlatih gitu loh. Jadi respon time gitu ya. Ada game-game tertentu memang membuat kita itu jadi meningkat respon time antara gerak-refleks kita gitu. Kemudian kalau kita lihat bicara e-sport ya, sekarang kan lagi fenomena juga tuh e-sport. Nah, itu kan bicara tim sebetulnya kan.
ketika kita main e-sport kita bikin tim gitu ya. Nah, menang kalahnya kan tergantung dengan timnya juga, koordinasi tim. Nah, itu juga bisa melatih kita dalam yang namanya teamwork sebetulnya untuk video game. Jadi kalau kita main game-game yang memang bentuknya tim, nah itu kan latihan untuk membentuk bagaimana koordinasi tim supaya menang gitu kan. Jadi teamwork juga terkait di situ. Jadi bisa belajar bagaimana koordinasi dalam melakukan segala sesuatu dalam tim gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara yang berikutnya, benefitnya, nggak lepas dari yang namanya kreativitas sebetulnya. Ada banyak game-game di luar sana yang membuat kita itu jadi berpikir kreatif gitu loh. Tadi Pak Daniel menyebut di luar sana. Di luar sana itu maksudnya di luar negeri? Sorry, bukan di luar sana, maksudnya yang ada maksudnya permainan yang kita mainkan maksudnya gitu loh. Mensimulasikan kreativitas gitu loh. Contoh mungkin ada pernah dengar permainan yang kayak namanya Minecraft ya, yang balok-balok itu. Nah, kita bisa bikin macam-macam dari balok itu kan. Nah, itu kan juga membuat orang itu kreatif gitu loh. Bisa bikin sesuatu bentuk-bentuk apa dari balok-balok tersebut. Kemudian juga meningkatkan fokus sama visual memory. Saya itu pernah waktu kecil ya, saya pernah bermain, saya suka bermain yang namanya itu loh, permainan adventure gitu ya, yang memecahkan teka-teki gitu loh. Nah, jadi kalau ada puzzle atau apa, nah kita harus pecahkan baru bisa lewat ke level selanjutnya. Nah, itu kan melatih itu sebetulnya. Melatih fokus kita, kemudian juga kreativitas juga sebetulnya ada puzzle yang harus pikirnya out of the box gitu loh. Enggaknya kok caranya begini ternyata baru bisa lewat gitu. Jadi saya merasakan sih kalau saya merasakan dulu saya suka main game itu, sekarang ini agak kreatif jadinya gitu. Jadi karena ketika mentok dengan satu masalah, pendekatannya harus lihat dari berbagai ini. Nah, karena saya terlatih waktu main game itu gitu. Ada game-game yang saya suka waktu itu. Tadi ada puzzle-puzzle harus dipecahkan, dan pemecahannya itu ternyata out of the box dia gitu. Tidak terduga ya polanya. Jadi itu bisa meningkatkan bagaimana kita itu kreativitas betul ya. Kemudian yang berikutnya juga ini strategi. Karena ada banyak game-game ini contoh Dune nih. Jadi ada contoh game-game yang dimana orang itu harus nyusun strategi gitu ya untuk bisa menang dia. Ini kan game peperangan nih. Dia nyusun strategi mana. Itu juga meningkatkan bagaimana melatih dia dalam mengatur strategi, kemudian juga kepemimpinan, leadership dan seterusnya gitu. Nah, kemudian juga ini yang menarik nih. Ini saya nggak tahu ya apakah dialami atau tidak, tapi saya mengalami juga terkait dengan language. Jadi saya banyak belajar bahasa Inggris sebenarnya karena saya main game gitu loh. Dulu itu waktu zaman saya masih kecil ada game yang kita itu harus ketik gitu loh. Jadi perintah-perintahnya kita ketik gitu loh. Nah, kebetulan kan semua game itu dibuat oleh perusahaan di luar negeri ya. Jadi pakai bahasa Inggris. Nah, mau nggak mau saya belajar. Jadi saya kalau main game ini nih, saya pegang kamus. Jadi ketika ada ceritanya atau apanya, saya lihat kamus dulu artinya apa. Terus mau ngetik apa, saya juga mesti belajar. Nah, jadi saya belajar bahasa Inggris itu sebetulnya dari game ini gitu loh. Jadi puji Tuhan sih, saya itu setiap kali ikut TOEFL nggak pernah kursus, nggak pernah apa, tapi karena terbiasa menggunakan main game seperti ini, jadi vocabnya itu lumayan gitu ya. Kemudian grammarnya pun karena terlatih juga. Ini jadi feelingnya dapat gitu ketika tes TOEFL gitu. Jadi pengalaman saya ya itu gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris tuh kebanyakan dari video game, sama kalau nonton film yang bahasa Inggris, subtitle saya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau orang biasa pakai subtitle bahasa Indonesia nih. Kalau saya kebalik, saya subtitle saya nyalain bahasa Inggris. Artinya ketika dia ngomong saya lihat teksnya apa gitu. Nah, itu melatih tadi ketika ada yang namanya grammar itu kita udah tahu ini kayaknya salah nih grammar, ini bener nih kira-kira. Jadi seperti itu sih yang saya alami gitu ya ketika saya bermain video game yang memang jadi langsung memang terapan ya. Terapan. Itu yang saya alami ya ketika itu. Kemudian critical thinking yang tadi. Karena tadi ada pemecahan masalah, berarti kan kita harus berpikir, harus menggunakan logika, analisa gitu. Jadi kita terbiasa. Kayak ini ada satu game yang saya itu harus sampai browsing, nyari ini gimana solusinya. Kan jadi nyari jalan gitu, nyari cara gitu loh. Critical thinking jadi kan. Jadi ada beberapa video game memang itu melatih itu gitu. Itu yang positif sih yang menurut saya, yang memang bisa kita benefit, kita jadikan yang positifnya lah. Gitu, Bu. Tapi juga kan kita sadar ya, seperti dua sisi mata uang begitu, kita juga sadar bahwa pertimbangan beberapa orang mungkin ya melihat video game ini juga ada sisi negatifnya ya. Beberapa juga bisa menimbulkan kecanduan tertentu. Kita menjadi addicted begitu ya pada video game. Pak Daniel juga melihat itu kan?
Ya, benar-benar. Itu jadi setuju ya. Jadi yang namanya video game ya, itu pasti ada positif ada negatifnya. Ya, jadi tergantung kitanya sebetulnya bagaimana melihatnya gitu ya. Jadi ibarat pisau lah saya bilang tadi ya. Pisau itu kalau di tangan yang positif orang buat mengolah masakan kan, tapi di tangan orang yang ini bisa buat kejahatan gitu. Jadi tergantung kitanya. Nah, video game juga ada sisi dark side-nya, ada negatifnya gitu. Tadi Bu Santi sudah menyinggung addicted ya, kecanduan. Itu juga salah satu yang memang masalah tuh. Banyak orang sekarang ini kecanduan video game gitu. Anak-anak kecil khususnya gitu ya. Mereka itu jadi lupa waktu, mereka itu jadi ngabisin waktu dengan yang namanya video game. Kenapa? Karena nggak dikontrol, tidak dibatasin. Kalau waktu saya kecil saya dibatasin. Orang tua saya itu hanya mengizinkan saya main game itu hari Sabtu, ketika semua sudah beres PR dan seterusnya, dikasih waktu 2 jam untuk main video game. Itu dibatasin lah, ini ada pengaturan waktu lah. Nah kalau sekarang mungkin ya itu tadi ya, kebablasan, waktunya lupa waktu, addicted tadi kan. Apalagi dengan sekarang kan gampang, tinggal pakai handphone. Tinggal pakai smartphone aja. Nah, jadi harus ada, kalau saya bilang ya itu pengendalian dirinya sih. Jadi orang itu harus bisa mengendalikan supaya dia bisa, oke, waktu mainnya hanya segini, sisanya harus mengerjakan yang lain gitu. Jadi harus manajemen waktu, kemudian bagaimana mengendalikan diri sih terkait dengan yang tadi addicted tadi ya. Tapi itu memang negatif, dampak negatif yang sangat-sangat banyak terjadi lah saya pikir. Iya. Rasanya juga jadinya tak terhindarkan ya ruang-ruang hidup kita begitu ya, dengan menggunakan teknologi khususnya video game. Tadi kan Pak Daniel mengatakan untuk mendeliver sesuatu maka metode video game ini menjadi metode yang tepat bagi katakanlah anak-anak yang generasi YZ, apalagi yang generasi yang sekarang gitu. Jadi untuk mengatakan tidak itu jangan dulu memakai game itu kan rada susah ya. Seperti ibaratnya kita bilang tidak terhadap smartphone kan nggak mungkin. Walaupun smartphone kita tahu bisa positif bisa negatif kan. Pakai handphone bisa buka sesuatu yang positif, tapi bisa buka yang negatif. Kayak YouTube juga gitu kan. Ibu bisa nonton yang positif, bisa nonton negatif di YouTube itu. Artinya memang tergantung kitanya sih. Nah, cuma untuk anak-anak memang kembali ke orang tuanya berarti. Bagaimana orang tuanya itu mengatur tadi gitu loh. Jadi peran orang tua juga menurut saya sih ya penting juga ya kalau. Artinya orang tua juga mau nggak mau ya harus juga mengenal. Harus tahu gitu apa yang anaknya mainkan. Betul. Gitu. Kalau orang tua pokoknya saya ngelihat kamu udah belajar apa belum? Udah Ma, udah Pak. Ini saya lihat handphone. Di handphone gak cuma main tapi juga bisa belajar. Nah, lalu kemudian orang tua hanya sekedar percaya. Padahal orang tua tidak tahu sebetulnya apa yang sedang dimainkan di situ begitu ya. Karena memang kan kontennya juga kan tidak selalu konten dalam pengertian hanya untuk anak-anak. Tadi kan penggunanya banyak ya dari beragam macam usia. Benar. Ya, kalau kita yang udah dewasa mungkin tadi pengendalian diri, tapi kalau masih anak-anak memang susah ya, kan masih belum bisa mengendalikan dirinya. Jadi memang orang tua sih, peran orang tua sangat-sangat penting. Kita tidak addicted ya. Saya juga menemukan gini nih, orang yang main video game yang mungkin terlalu intens atau dia itu fokus, kadang-kadang bisa ansos loh, bisa dia lupa dengan sekitar, dia fokus sama dia sendiri gitu. Itu juga bahaya sebetulnya gitu ya. Betul. Jadi menutup diri ya kan. Betul. Di sisi satu memang bisa mengenal teman-teman yang lain. Main game dari mana-mana gitu kan, kenal dari macam-macam komunitas, dia nggak kenal tapi interaksi sosialnya nggak ada. Itu bahaya juga. Apalagi yang kita alami kan dengan pandemi 2 tahun nih. Betul. Kita kuliah online itu kan juga membuat orang-orang anak-anak kan khususnya itu kan jadi kayak semacam itu ya, ketemunya cuman sama layar sama webcam. Betul. Nah, itu juga bahaya juga menurut saya. Kalau dia terlalu ini dengan video game, dia sampai menutup diri dengan interaksi sosial, nanti jadi bahaya gitu loh. Untuk itu. Kemudian ada lagi yang saya amati juga, dan itu banyak penelitian juga menemukan bahwa ada kaitan antara video game dengan yang namanya emosional seseorang. Jadi kadang-kadang ada orang yang karena bermain video game, emosi jadi malah nggak stabil. Bisa juga meletup. Apalagi kalau dia kalah tuh, dia emosi kan ya. Jadi hati-hati juga, memang harus hati-hati. Berarti ada apa ya? Maksudnya dalam video game itu juga bisa membuat secara psikologis begitu ya? Iya benar, dampak psikologis. Emosinya juga jadi meletup-letup, jadi gampang marah, baru dipanggil sedikit apa sih? Iya, benar. Apalagi kan banyak video game yang kekerasan sekarang kan. Itu juga membuat orang jadi melakukan hal-hal yang seperti itu. Anak-anak kecil terutama tuh. Jadi memang benar, peran orang tua juga harus penting di sini, mengetahui anaknya main game apa. Jangan dibiarkan sebebas-bebasnya gitu. Artinya diarahkan juga. Ada game-game yang positif tadi kan. Selektif ketika memilih game. Karena tadi kan stimulasi ya, menstimulus kan.
ya stimulus bukan hanya ini, tapi kan menstimulus juga syaraf ya. Benar. Jadi emosinya kalau dia kalah dia itu dia bisa berledak-ledak gitu. Ada juga anak-anak kecil saya lihat itu kan, dia nggak mau kalah, begitu kalah dia marah-marah. Ada juga kayak gitu kan. Kemudian tadi ada game-game yang kekerasan tuh sebaiknya dihindari karena anak-anak kecil kalau terekspos dengan kekerasan di masa mereka kecil, mereka kan melihat itu biasa. Iya, itu kan anggapnya biasa jadi saya pikir memang harus ada tadi lah kayak semacam pengendalian gitu ya, baik dari diri sendiri kalau yang memang sudah dewasa, tapi kalau yang masih anak-anak, orang tuanya nggak bisa lepas gitu. Jadi jangan dibiarkan anak itu main game sesuka dia, tapi orang tua yang pilihkan sebetulnya. Game mana tadi saya bilang bisa belajar bahasa, dipilihkan gitu, yang memang anaknya itu diarahkan gitu ya. Yang positif lah intinya gitu. Jangan dibebaskan tapi diarahkan yang positif gitu. Ada game-game di luar sana yang memang menurut saya nggak bagus dimainkan anak-anak gitu loh. Karena menawarkan kekerasan sebetulnya gitu. Itu yang harus kita hindari sebetulnya. Gitu. Apa perlu dibuatkan begitu di video games itu? Ini video games untuk usia. Harusnya sih benar ada. Jadi kayak film kan? Harusnya ada rating. Kalau setahu saya di luar negeri itu ada rating khusus video game. Ada rating. Jadi rating ini hanya bisa dimainkan usia sekian. Rating ini dimainkan ada. Kalau di luar negeri ada ratingnya dia. Saya nggak tahu yang karena yang sekarang ini yang yang dipakai ya oleh konsumen baik itu remaja, apakah juga ada ratingnya begitu? Jadi sudah ada smartphone kayak nggak ada ya, kita download apa aja di Play Store bisa kan? Persis, itu dia. Jadi tidak ada semacam proteksi begitu. Mungkin itu juga yang menjadi kekhawatiran banyak pihak begitu kenal, begitu tahu game, aduh udah pasti dampaknya buruk lah. Dampaknya negatif gitu ya. Tidak melihat bahwa tadi yang Mbak Dela. Karena mereka lihat yang tadi yang negatifnya kan banyak tuh, addiction, kemudian ansos, terjadi tertutup, gak ada interaksi sosial, kemudian emosinya meledak-ledak, cenderung melakukan kekerasan karena dianggapnya biasa, itu kan bahaya sekali gitu. Jadi peran orang tua sih kalau saya ya terkait dengan ini ya, karena generasi ini kan generasi yang memang tadi ya ditunjukkan ya, generasi Y, Z, lalu kemudian generasi yang sekarang gitu banyak menggunakannya. Kalau kita mengarahkan yang ke positif ya pasti kan lama-lama positif dia gitu. Jadi kalau kayak saya memang waktu saya kecil memang orang tua saya nggak melarang tapi mengawasi dengan ketat gitu loh. Artinya nggak ya main game tapi nggak boleh lama pertama, terus juga diawasin main gamenya apa itu nggak sembarangan gitu. Jadi tegas dari harus awal ya, tegas gitu loh. Jadi kita pun ya udah terbiasa begitu kan jadinya. Baik Pak Daniel, kita tahan dulu ya. Kita akan masuk segmen yang ketiga. Kita mau mengenal nih tadi contoh-contoh begitu ya, gamifikasi yang memang diterapkan dalam berbagai macam bidang di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Acara ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini kita mengambil tema mengenal
gamifikasi, dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga bersama dengan Bapak Daniel Wijaya. Pak Daniel, di segmen yang ketiga ini kita mengenal ini contoh-contoh ya gamifikasi yang diterapkan gitu dalam berbagai bidang yang memang menolong, yang memang membantu kita. Apa-apa saja ya Pak? Oke, jadi mungkin tadi di awal juga kita sudah singgung sedikit ya Bu, edukasi sebetulnya. Ya. Gamifikasi sangat-sangat menurut saya sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik kalau kita bisa terapkan untuk edukasi. Karena tadi kalau kita sudah tadi bahas ya, ada benefit-benefit, itu kan benefit sebetulnya untuk edukasi gitu loh. Ya. Yang bisa kita terapkan dalam penggunaan sehari-hari gitu. Jadi salah satu yang paling menurut saya paling memungkinkan dan yang paling baik untuk diterapkan adalah dalam bentuk edukasi. Ada banyak contoh-contoh di luar sana penggunaan gamifikasi untuk edukasi. Mungkin contoh kalau Bu Santi pernah dengar Kahoot ya? Kahoot itu aplikasi gamifikasi yang digunakan untuk pembelajaran, juga bisa bikin kuis gitu ya. Nah, itu juga banyak dilakukan kan anak-anak sekolah sekarang udah terbiasa mungkin di sekolah menggunakan Kahoot. Itu salah satu contoh lah, Kahoot gitu ya. Tadi juga saya sempat singgung tentang Minecraft. Minecraft itu sebuah permainan yang dari balok-balok nyusun sesuatu. Itu pun bisa digunakan untuk pendidikan sebetulnya. Jadi banyak sekali model-model atau penerapan gamifikasi dalam pendidikan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena belajar sesuatu dengan menggunakan game tadi itu menarik. Tadi kan ada menyenangkannya, ada reward yang diberikan tadi gitu loh. Nah, saya juga melihat ke depannya yaitu kita kalau mau khususnya Ukrida juga akan banyak belajar itu dalam deliver pembelajaran gitu loh. Ukrida juga ya. Karena kita melihat bahwa pembelajaran itu harus dibuat menyenangkan lah. Orang itu belajar kalau dibikin nggak nyaman kan nggak enak pasti. Tapi kalau dia dibikin nyaman, dibikin excited, dibikin menyenangkan, nah dia itu akan bisa belajar lebih baik. Ya pengalaman saya tadi, saya banyak belajar menggunakan game sebetulnya kan. Dengan bermain game saya belajar sebetulnya gitu. Nah itu kan juga lebih baik hasilnya. Makanya kita di Ukrida tuh ada 3E sebetulnya Bu, kita. Apa itu 3E? 3E. E yang pertama tuh elektronik, jadi penggunaan teknologi elektronik. Kemudian E yang berikutnya entertainment. Jadi belajar itu harus menyenangkan. Elektronik, entertainment, sama yang satu lagi experience, pengalaman. Jadi itu konsep kita itu di Ukrida. Jadi kita bagaimana membuat sesuatu pembelajaran itu menggunakan teknologi elektronik tadi. Kemudian pembelajaran tersebut menyenangkan dan juga bisa memberikan pengalaman untuk orang yang belajar tersebut. Jadi itu konsep kita. Nah, gamification itu sangat-sangat bisa digunakan di edukasi dan banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar sana, baik yang gratis maupun yang bayar, yang bisa mendukung yang namanya gamifikasi. Jadi ya itu kita coba kalau saya bilang cobalah bagaimana sektor pendidikan khususnya sekolah ataupun mungkin perguruan tinggi itu menggunakan ini untuk pendidikan. Ya, positif tadi kita gunakan lah yang positifnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dunia bisnis, sebetulnya banyak juga dilakukan di dunia bisnis gitu ya. Salah satunya adalah marketing gitu ya. Gamification di bidang marketing. Mungkin kalau kita semua yang pernah pakai aplikasi Shopee, Tokopedia, itu kan di dalam aplikasi itu ada gamenya kan. Mungkin Bu Santi pernah pakai ya Shopee. Ada kan gamenya ya, ada Shopee Tanam, Shopee Candy, macam-macam. Kemudian di situ apa yang dilakukan? Ketika orang main game yang ada di Shopee, dia dapat reward kan, koin atau apalah, dan bisa dipakai untuk belanja. Nah, kebetulan disertasi saya tentang itu sih. Dulu ketika saya program studi doktor, saya meneliti tentang pengaruh gamification terhadap yang namanya buying behavior gitu. Jadi ternyata dari hasil penelitian saya tuh, orang yang cenderung menggunakan gamifikasi di aplikasi smartphone-nya, itu memang ada kaitan dengan dorongan untuk dia belanja karena dapat reward tadi kan. Sayang dapat voucher nggak dipakai nih. Udah pakailah daripada nggak dipakai gitu. Tadinya nggak ada niat belanja sih, tapi ketika dia dapat voucher, dapat poin, dapat apa yang bisa ditukarkan dengan reward tertentu, ya mau nggak mau dipakai karena sayang tadi kalau nggak dipakai gitu. Dapat gratis nih, kalau nggak dipakai sayang. Jadi meningkatkan itu sebetulnya, meningkatkan buying behavior-nya seseorang. Nah itu marketing bisa pakai itu sebetulnya. Itu juga meningkatkan engagement sebenarnya. Jadi kan setiap hari saya buka Shopee jadi kan, belum nyiram tanaman nih, Shopee tanam kan, jadi engagement sebenarnya. Itu yang dilakukan di bidang engagement sama konsumen ya. Benar, itu yang dilakukan begitu. Jadi seperti itu sih kalau yang saya lihat dua itu yang banyak digunakan yaitu di Ukrida sendiri ini sudah ada ilmu studi begitu ya khusus gamifikasi.
Kita lagi rencana, kita ada perubahan kurikulum khususnya di prodi manajemen nih, kurikulum kita yang baru untuk 2022 ini, kita akan ada mata kuliah gamifikasi. Mata kuliah. Sebetulnya ada beberapa kampus sudah ada, Bu. Ada beberapa kampus sudah ada. Nah, kita juga akan ikut ke sana karena memang ini adalah masa depan menurut saya. The future gitu ya. Marketing, the future marketing, gamification salah satunya. Gitu Jadi mau nggak mau kita harus belajar itu gitu. Ya tadi kaitan dengan marketing gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran ya itu, kita juga sudah mulai pembelajaran kita itu masuk menggunakan gamifikasi gitu. Iya. Metaverse. Nah, ini juga kalau tadi saya bilang future ya. Ke depan kita kan lagi dalam ini apa namanya sebutnya euforia ya. Ada metaverse, ada 5G. Nah, ini juga ke depan gamifikasi itu akan bisa blended ke sini gitu loh. Metaverse dan teknologi 5G terutama. 5G itu kan membuat koneksi internet tuh yang seamless ya. Artinya transfer data yang dalam jumlah besar itu bisa dilakukan dengan waktu singkat. Nah, gamification di metaverse kan membutuhkan itu sebenarnya teknologi 5G-nya gitu loh. Jadi sebetulnya masa depan itu gamification akan berkembang sangat pesat sekali, apalagi nanti metaverse akan berkembang. Mungkin nanti kita bisa bicara metaverse satu topik tertentu. Tapi menarik gitu saya melihat bahwa ini adalah masa depan sebenarnya. Metaverse itu adalah masa depan yang bisa kita kolaborasikan atau kita ini kan dengan gamification di situ. Gitu. Nah, kalau dari hasil penelitian Bapak ya kira-kira yang menggunakan video game gitu, kalau lihat dari gender begitu, mana nih lebih banyak? Porsi yang laki-laki atau perempuan? Oke, ini menarik Bu. Dari hasil penelitian saya ada sesuatu yang saya lihat yang unik nih. Jadi kalau kita bicara games nih, identik kan banyak kan pria yang main ya. Iya, waktu saya kecil remaja itu kayaknya lebih banyak tuh yang laki-laki gitu yang senang main game gitu. Tapi ternyata dari hasil penelitian saya enggak loh, ternyata wanita malah. Jumlah respondennya saja yang memang lebih ini ya. Perempuan justru ya. Nah, kemudian ketika bicara tadi buying behavior, impulsive buying gitu ya, kecenderungan belanja. Sebaliknya malah pria, Bu. Nah, ini menarik. Itu yang menarik ya. Itu ternyata terjadi seperti itu. Jadi justru impulsif buying itu justru malah pria ternyata yang banyak. Laki-laki ya? Iya. Jadi kayak pikir kan wanita yang dominan. Ternyata dari hasil riset saya, pria juga dominan malah gitu. Justru begitu ya? Gamenya wanita dominan gitu. Gamenya di perempuan justru. Iya. Tapi untuk kecenderungan ingin beli gitu, ingin pria belanja, justru laki-laki. Ini menarik hasil penelitian. Maka masih diteliti lebih lanjut nanti. Betul, karena kan ada semacam stereotip typing begitu ya, kalau main game karena sangat teknis gitu ya, ini hanya untuk laki-laki begitu, ternyata enggak ya. Iya, ternyata kalau saya bicara sih mungkin hampir semua gender sama lah di zaman sekarang ya, pria wanita ya semua sama-sama terekspos dengan video game lah. Betul. Intinya, dan justru di zaman sekarang karena memang teknologi hampir tidak ada border lagi ya untuk urusan itu. Artinya memang mau dia pria dan wanita ya is okay gitu, nggak ada masalah. Nah, sehingga ya tadi pihak pemasar itu kan dengan tahu seperti ini dia bisa bikin sebuah video game yang memang cross gender, artinya nggak spesifik hanya pria gitu. Cross gender siapapun bisa main gitu. Ya contoh tadi saya bilang Shopee Tanam, ya kan semua orang bisa main. Saya main, ibu main, siapapun main gitu. Iya, betul. Ya, intinya segitu sih, Bu. Ya. Jadi masa depan untuk gamifikasi ini cerah ya. Sangat-sangat peluangnya itu masih, apalagi di Indonesia ya. Masih banyak peluang di sana gitu yang bisa kita gunakan, terutama tadi bidang marketing itu kan sudah dimulai. Banyak aplikasi-aplikasi marketplace yang menggunakan itu. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya, seperti aplikasinya Indosat, Smartfriend, di dalam itu kan sudah ada gamifikasi juga gitu. Jadi kalau saya perhatikan hampir semua apps yang di smartphone itu ada gamifikasinya rata-rata gitu loh. Tadi tujuannya pertama adalah customer engagement, artinya si customer dia pengen si customer itu terus pakai lah, terus menggunakan itu gitu. Terus yang berikutnya ada reward yang diberikan, men-trigger yang namanya nanti buying behavior gitu. Baik. Pak Daniel, ini di hampir-hampir di segmen yang ketiga ini, kalau bisa begitu ya diringkas nih dari percakapan kita di segmen pertama, kedua, ketiga, apa yang bisa Pak Daniel sampaikan pada pemirsa. Jadi terkait dengan gamification, jadi menurut saya adalah sebetulnya gamification itu peluang yang memang bisa kita gunakan, kita terapkan di bidang edukasi dan pendidikan gitu ya. Memang kalau kita bicara video game itu ada positif dan negatifnya. Ada hal positif yang terkait dengan video game yang bisa kita gunakan gitu ya untuk men-trigger pembelajaran. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa video game juga ada hal-hal negatif yang harus kita waspadai gitu ya. Harus ada peran orang tua khususnya kalau untuk anak-anak di dalam memilih-milih ataupun mensortir video game yang dimainkan supaya memang dampaknya positif gitu loh. Karena kembali lagi gitu ya, video game itu seperti pisau gitu ya, di tangan yang tepat bisa digunakan untuk memasak, potong sayuran dan segala macam, tapi di tangan yang salah bisa berbahaya. Jadi saya berharap sih
penggunaan gamification ini bisa diterapkan di banyak hal tadi, edukasi, marketing, dan seterusnya. Dan juga pengawasan orang tua terkait video game. Jadi orang tua itu penting banget memperhatikan anak-anaknya ketika bermain video game. Karena ada dampak negatif tadi yang cukup berbahaya di dalam video game. Ya, saya mau membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25-26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, tema kita pada saat ini kan mengenal gamifikasi ya. Tadi Pak Daniel sudah menjelaskan ini banyak sekali benefit yang baik begitu ya, yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan pada metode gamifikasi, karena memang teknologi ya yang saat ini memang semakin canggih. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ya, kita berlari itu bukan sembarang berlari ya. Ketika kita menggunakan teknologi, ketika kita menggunakan game, kita tidak sembarangan ya menggunakan itu. Begitu juga untuk semua para pembuatnya, betulnya ya. Ada tanggung jawab bagi saya ya, bagi para pengajar dan juga yang membuat ini ya, gamifikasi, bertanggung jawab untuk memberikan kebaikan ya kepada banyak orang, bukan justru membawa keburukan yang justru akan menimbulkan efek yang negatif begitu ya kepada secara khusus kepada generasi bangsa. Dalam pengajaran dan juga dalam pengajaran di gereja juga rasanya metode game juga baik ketika kita memang pakai, ketika kita memang gunakan untuk juga mewartakan firman Tuhan agar firman Tuhan makin banyak didengar dan dikenal oleh anak-anak Tuhan. Sampai di sini program kita, acara kita Krida Bagimu Negeri, dan terima kasih pada Pak Daniel, dan pemirsa dapat bertanya atau memberikan respon di kolom chat yang sudah tersedia. Saya percaya Pak Daniel akan dengan senang hati memberikan respon dan tanggapan. Kita akan berjumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.